Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tuqimu bihaddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abidina wal muhlihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wal aqibatu lil muttaqin. Ibu dan ayahanda, alim ulama, cerdik, pandai, pintar, bijaksana, gedang, betuah, kemudian puan-puan, cincin dan tuan-tuan, saudara-saudara sekalian yang insyaallah dirahmati. Malam Jumat yang mulia ini beserta hari Jumat besok, malam dan hari terakhir kita di penghujung tahun 1443 Hijrah. Tapi kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, rahmatnya tidak akan berakhir sehingga kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kaji dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sebutkan meskipun tahun 1443 Hijrah telah berakhir, beralih kepada tahun 1444 Hijrah, kita berharap rahmat Allah tak pernah berakhir sehingga kita diwafatkannya husnul khotimah. Rahmat Allah itu paling penting sehingga kita disunnahkan apabila berjumpa saling mendoakan, saling berdoa dengan ucapan salam, assalamualaikum, selamatlah anda, warahmatullah, disertai oleh rahmat Allah, wabarakatuh, dan barokahnya. Dari salam ini kita mendapat kesimpulan bahawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat hanyalah dengan barokah Allah, dan barokah Allah itu hanya akan kita dapati apabila kita memperoleh rahmatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, dan tidak pula akan sengsara di dunia, teraniaya di akhirat karena amal ibadah dan perbuatan kalian. Tapi kata Rasulullah, illa rahmatan minallah, kecuali karena rahmat Allah. Bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah itu? Banyak hal yang perlu dilakukan, tapi yang paling kunci sebagaimana yang Allah tegaskan antara lain pada surah ketiga ayat 132, Na'udzubillahi samil alimi minasyaitanir rajim wa atiullaha wa rasulah, dan taatilah Allah beserta Rasulnya, la'allakum turhamun, pasti kalian akan menjadi hamba yang dirahmati. Pada ayat lain, surah ke-33 misalnya, ayat yang ke-72 kalau saya tak salah, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah, mengikuti Rasulnya, faqad faz, maka sesungguhnya dia menjadi hamba Allah yang beruntung. Fauzan azima, keberuntungan yang membawa keagungan hidupnya. Bagaimana caranya untuk kita taat kepada Allah, mengikut Rasul? Ialah dengan menjaga agar hati dan perasaan kita, akal dan pikiran kita
ucapan dan perbuatan serta pekerjaan kita senantiasa hijrah kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan rahmat Allah? Dengan mentaati Allah, menauladani Rasulnya, ialah dengan senantiasa menjaga hati dan perasaan, ucapan, akal dan pikiran, ucapan, perbuatan, pekerjaan dan pergaulan, hijrah kepada Allah. Bagaimana menghijrahkannya? Ketika akan melakukan sesuatu, luruskan niat. Lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Lakukan segala sesuatu itu sesuai dengan aturan Allah, tauladan dari Rasulullah, mulai dengan doa ataupun dengan basmalah. Dan untuk menjaga dan memelihara hijrah kita kepada Allah itu ialah dari solat ke solat. Saya akan mundur sedikit. Jadi kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar Al-Faruq bin Khattab radhiyallahu an yang menetapkan peristiwa hijratul Rasul wa sahabah minal Makkatul Mukarramah ilal Yasrib au Madinatul Munawwarah, satu kebijaksanaan yang betul-betul bijak. Apa sebab? Satu, kehidupan kita ini berlangsung dari hijrah ke hijrah. Mula pertama kita berada di alam ruh, alam zuriyah, alam asal. Kemudian setelah bersatu sperma laki-laki dengan ovum perempuan, terjadi pembuahan, hijrahlah kita dari alam ruh ke alam rohim di dalam perut emak bunda masing-masing. Dari alam rohim melalui proses kelahiran, kita hijrah ke alam dunia. Alam ruh aman, alam rohim aman, alam dunia inilah tempat kita berjuang mempertahankan keimanan kita yang sudah sejak dari alam ruh, yang dijaga dipelihara oleh ibunda dan ayahanda kita di alam rohim sehingga di alam dunia ini. Jadi di alam ruh itu semua manusia suci. Begitu pula tiap manusia yang dilahirkan, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap yang dilahirkan itu senantiasa membawa fitrah kesuciannya, potensi kesuciannya. Apa kesucian yang dibawanya? Janji kepada Allah di alam ruh. Apa janjinya? Sebagaimana yang Allah tegaskan di tengah-tengah ayat ke-172 surah ke-7 Al-A'raf. Ketika itu Allah bertanya kepada semua ruh, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Rabb kalian? Tauhidnya tauhid rububiyah. Apakah aku ini Rabb yang mencipta jadikan kalian dan yang menyegala macam ragamkan kalian? Semua ruh menjawab, qalu bala, betul, syahidna, dan kami bersyahadat. La rabba illallah, tidak ada Rabb yang mencipta jadikan dan yang menyegala macam ragamkan segala sesuatu kecuali Allah. Tapi kata Rasulullah,
Fa'abawa yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ibu bapaknya lah yang mengotori fitrah anak itu, sehingga berubah dia, bertingkah laku Yahudi, bermental Nasrani, berperangai Majusi. Cobalah tengok ketika pekan olahraga, mengikut Majusi, api diarak kemana-mana. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati, itu yang pertama. Yang kedua, hidup kita di dunia ini pun berlangsung dari hijrah ke hijrah melalui waktu. Makanya kalau kita sambung ke kaji lain, Allah bersumpah dengan waktu itu. Kebanyakan manusia senantiasa merugi, kecuali mereka yang hijrah kepada Allah, tetap dengan keimanannya, dibuktikan imannya itu dengan amal soleh, tapi dibuktikannya pula imannya iman yang benar, amal solehnya amal yang benar, kebenarannya kebenaran yang benar-benar, yang dipertahankan dengan sikap sabar yang benar, mempertahankan iman yang benar, mempertahankan amal soleh yang benar, mempertahankan kebenaran yang benar-benar benar, mempertahankan kesabaran yang benar. Jadi saban waktu kita harus hijrah kepada Allah. Setiap helaan nafas kita hijrah kepada Allah. Jangan mengupat, mencela, mengutuk. Mencerepet. Baru kita dapat rahmat Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan pada surah kedua Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman, Innallazina amanu, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh beriman, wallazina hajaru, yakni hamba-hamba yang sungguh-sungguh berhijrah dilandasi imannya itu, wajahadu fi sabilillah, mereka hijrah kepada Allah itu untuk memperjuangkan hidupnya, untuk melaksanakan hidupnya di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun karena maha penyayangnya. Kalau awak sudah menghijrahkan perbuatan awak kepada Allah, diawali dengan niat lillahi ta'ala, diteruskan dengan perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah sebagaimana ditelaudankan Allah, maka dapatlah kita rahmat Allah. Kesimpulannya ialah tuah hidup itu bukan pada jumlah. Tuah duit, tuah rezeki bukan pada jumlah. Tuah pekerjaan bukan pada pangkat dan jabatan. Tuah ilmu bukan pada titel, tapi tuah ilmu, tuah pangkat dan jabatan, tuah rezeki dari pekerjaan ialah dari rahmat Allah yang mendatangkan barokah. Contoh, seseorang sekolahnya cuma tamat aliyah, tapi dia pandai mengamalkan ilmu itu dan mendakwahkan ilmunya kepada jamaah, barokah. Tapi ada pula orang yang profesor, doktor, magister, dia hanya pandai ketika mempersiapkan persyaratan profesor, doktor, dan magisternya. Tak pandai dia mendakwahkan ilmunya.
Kalaupun pandai dia mendakwahkan ilmunya, tak pula pandai mengamalkannya. Tak ada rahmat Allah di situ, sehingga tak barokah titel dan ilmunya, ilmu dan titelnya. Atau sebaliknya, ada orang yang gajinya, penghasilannya, rezekinya sekadarnya saja. Ada orang yang gajinya, rezekinya berlimpah ruah. Rumahnya indah dan megah, kendaraannya mewah, duit berjumlah-jumlah, banyak tanah dan sawah, bini cantik, awak gagah. Tapi hidup tak putus dirundung masalah. Tak kunjung ditolong Allah. Apa sebab? Malas beribadah. Tak pula pergi menunaikan haji ke Makkah. Bak kecek orang Minang. Rumahlah tagak. Oto rancak, pitih ndak siaga, tanah batumpak-tumpak, tapi dado sasak, utak sama, hati pala, dek barokah tak campak. Ba adek ba itu. Beribadah tak agak-agak. Kamakah tindak teragak. Jadilahnya orang cingkahak. Bagaimana tuh Pak Sembiring? Innallazina amanu, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh beriman. Wallazina hajaru wajahadu fi sabilillahi, yakni mereka yang senantiasa sungguh-sungguh berhijrah kepada Allah dengan tekad sungguh-sungguh berjuang dalam hidupnya pada jalan Allah. Diawali dengan meluruskan niat. Kita simak sekarang. Kita mulai dulu dari sekolah. Banyak murid-murid sekolah dan mahasiswa-mahasiswa sekolah niatnya karena Allah atau karena nilai. Kalau mak bapaknya berniat menyekolahkan anaknya, menguliahkan anaknya karena Allah, takkan nak main sogok atau main deking. Kalau murid-murid betul-betul niatnya karena Allah, begitu pula mahasiswa tak nak dia mencontek, tak nak dia mengupahkan skripsinya, tesisnya, disertasinya dibuatkan oleh orang lain, tak nak. Begitu pula yang lain. Kalau niatnya maju untuk menjadi wakil rakyat, atau dia maju untuk menjadi pemimpin rakyat betul-betul kerana Allah, takkan ada cengkelat dah, takkan ada main duit bersumpit-sumpit, duit ringgit bersumpit-sumpit supaya pangkat dapat dikait. Tak nak. Apa penjaga pemeliharanya? Balik ke tadi balik. Ketika kita sedang asyik dengan dunia, Allah panggil kita hijrah. Hayya 'alas shalah. Marilah kalian menghijrahkan hidup duniawi kalian kepada Allah dengan menunaikan solat. Hayya 'alal falah, untuk menjemput kemenangan. Di situ kuncinya dah. Awak baru dapat manang, indah idui awak manangguang, kalau awak jampui kemenangan itu dengan solat berjamaah. Kekuatan akan muncul dengan semangat hijrah bersama-sama melalui solat berjamaah dengan niat yang sama. Siapa mereka itu? Simak firman Allah.
pada surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Mundur, tadi ayat 172, sekarang ayat 96. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu tempat, suatu wilayah, suatu daerah, suatu negara, amanu wattaqo, tidak hanya sekedar beriman tapi juga bertakwa. Orang yang bertakwa itu mereka yang sungguh-sungguh beriman. Mereka yang sungguh-sungguh beriman itu mereka yang sungguh-sungguh berhijrah kepada Allah untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan hidupnya di jalan Allah. La fatahna alaihim barokah, maka kami bukakan pintu-pintu barokah minas samai, tercurah mencoroh dari langit, wal ardi, terpendam di kedalaman bumi, tumbuh terhampar di dalam bumi dan menyembul dia. Indonesia inilah negeri yang paling kaya yang Allah karuniakan kepada umat manusia di dunia. Bahkan pada tahun 2022 ini, Indonesia ditetapkan sebagai negara nomor 1 indahnya. Sudah itu baru Selandia Baru. Sinar matahari cukup, curah hujan cukup. Tapi akhir-akhir ini sinar matahari kok lebih daripada biasanya. Hujan pun hari terasa panas dan radang. Hujan mengakibatkan banjir. Mari kita simak firman Allah di penghujung surah Al-Anfal, surah ke-8, pampasan perang. Kita mulai dari ayat yang ke-72. Innallazina amanu, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh beriman, wahajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, yakni mereka yang sungguh-sungguh berhijrah untuk sungguh-sungguh berjuang dalam hidupnya di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Jadi kalau harta Bang Dedi saja yang sampai ke masjid ini, dirinya tak sampai, belum sah. Atau Soeharto, dirinya senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tapi rezekinya setitik pun tak ada yang mengucur. Ndak aci. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh beriman ialah mereka yang sungguh-sungguh berhijrah dan bersungguh-sungguh berjuang dengan harta dan diri mereka pada jalan Allah. Paling tidak wallazina awaw wa nasaru, dan hamba-hamba Allah yang memberikan tempat kediaman kepada orang yang hijrah. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'dun, mereka saling melindungi. Mereka saling melindungi, bukan saling menghujat. Ilal akhir ayat. Saya potong ayat tuh, nanti simak di rumah. Kita lanjut lagi ke ayat 73. 72-nya itu orang kafir. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi, dan hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman, benar-benar berhijrah, benar-benar berjuang pada jalan Allah. Wallazina awaw wa nasaru,
dan hamba-hamba Allah yang memberikan tempat kediaman atau tempat hijrah kepada mereka yang berhijrah untuk berjuang hidup pada jalan Allah itu, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang yang benar-benar beriman dengan benar. Hubungkan pula ayat ini dengan surah Al-Anfal di awal. Siapa mereka yang benar-benar beriman sehingga mereka benar-benar berhijrah untuk benar-benar berjuang kepada Allah? Di awal ayat. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh beriman ialah hamba-hamba Allah yang ketika disebut nama Allah bergetar jiwa keimanannya, tasiro darah di dado. Bila tuh ketika disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, timbul getar gejolak jiwa keimanannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Hayya 'alas shalah, ayat Allah memerintahkan Allah bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang wajib kupenting utamakan melebihi yang lain-lain untuk dicintai, ditaati dan diibadati kecuali Allah. Ayat terakhir. Ayat terakhir surah ke-8. Wallazina amanu. Maaf, saya mundur lagi ke ayat 74 tadi. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mundur balik saya ke Al-Anfal ayat 3. Siapa mereka yang bergetar jiwanya, jiwa keimanannya ketika disebut nama Allah, bertambah keimanannya ketika disampaikan ayat-ayat Allah, dan bertawakal dia kepada Allah. Ayat ketiganya surat Al-Anfal itu. Allazina yuqimunas shalah. Simak Pak. Mereka itu ialah mereka yang mendirikan salat, yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian rezekinya diinfakkan pada jalan Allah. Berbagi rezeki. Saudaraku, saudara Sudirman, 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, itu menjadi lingkungan yang harus menjadi perhatian kita. Sekarang tidak usahkan 40 rumah. Di sebelah rumah awak pun tak saling tegur sapa. Apa sebab tak saling tegur sapa? Pagi-pagi mereka sudah pergi, nanti malam-malam baru pulang. Sholat subuhnya tak ke masjid, mana akan jumpa. Sholat Jumatnya tak masjid di dekat rumah, di tempat lain, bila akan bertemu. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman dengan hak. Lahum darajatun inda rabbihim. Istimewa derajat mereka di sisi Rabbnya. Wa maghfiratun,
Allah berikan kepada mereka ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang membuat mereka mulia. Sekarang Allah berikan kita rezeki, tapi diambil oleh orang lain. Sehingga kemuliaan itu pun direbut oleh orang lain. Awak bukan jadi pemenang, tapi jadi pecundang. Akhir ayat 75. Nanti simak saja di rumah ayat 71, 72, 73, 70 ayat 72, ayat 74, ayat 75. Akhir ayat, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu keadaan kalian. Bagaimana kualitas iman kalian? Bagaimana kualitas hijrah kalian? Bagaimana kualitas hijrah kalian? Bagaimana kualitas jihad kalian? Allah tahu. Kalau kita ingin kembali merebut kejayaan Islam itu, tidak ada lain kecuali menjaga dan memelihara kembali semangat hijrah itu. Terakhir, keruntuhan Islam itu pada tahun 1924 ketika Ottoman jatuh. Untung saja Allah masih menjadikan abad kemunduran mereka 3 abad. Tapi sekarang abad kekalahan mereka ada berapa abad? Abad kemunduran 3 abad. Kepada Allah kita berserah diri. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu hijrah kepada Allah dengan niat, ucapan, perbuatan, amal ibadah yang kita lakukan supaya rahmat Allah benar-benar tercurah kepada kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi. Inilah yang dikatakan, jika kehidupan kalian masa depannya itu lebih baik daripada masa kemarinnya, itulah keberuntungan yang sebenar-benar beruntung. Tapi kalau kehidupan kalian masa depannya sama dengan kemarin, besok sama dengan kemarin, maka kalian orang yang tertipu. Mengapa? Harga beras hari ini dengan harga beras kemarin tidak sama lagi. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mengharapkan maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik minal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.